Ya, halo pemirsa, jelang Pilkada hadir menjumpai Anda bersama dengan saya, Luluh Miati, dan kita akan membahas mengenai gonta-ganti paslon di Pilkada serentak. Karena menarik sekali ketika penutupan pendaftaran untuk pasangan calon, begitu ya, bagaimana sebelumnya di detik terakhir ada partai-partai politik yang tadi mendukung A, kemudian berpindah dengan cepat mendukung paslon B, gitu, dan sebaliknya. Ada banyak sekali dinamika yang terjadi. Nah, mengapa nih sebenarnya para partai politik ini begitu mudah tampaknya untuk bergonta-ganti mendukung pasangan calonnya? Apakah alasannya? Apakah hanya sekedar pragmatis atau memang ada hal-hal yang lain atau berkaitan juga misalnya dengan 2019, pemirsa? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio JAK TV. Sudah ada dua orang bersama saya. Di sebelah kiri saya sudah ada Mas Adi Praitno, pengamat politik dari UIN. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Lulu. Mas Adi, dan juga ada Bang Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik. Selamat malam. Selamat malam, Bu Lulu. Bang Emrus, dan ini bicara mengenai gonta-ganti paslon di Pilkada serentak. Ini memang menarik sekali. Mungkin dari pengamat politik dulu nih kalau gitu nih, kan sebelum ke pakar komunikasi ke politik. Silakan Mas Adi, bagaimana melihatnya nih? Pilkada itu kan serupa pernikahan. Partai politik itu cukup otoritatif menentukan siapa yang akan dinikahi, siapa calonnya. Sebelum janur kuning itu melengkung, kemungkinan pernikahan itu bisa batal dan bisa lanjut. Inilah yang terjadi dalam dinamika Pilkada 2018 kali ini. Begitu banyak partai politik yang menentukan pilihan hatinya, pecah kongsi ataupun kawin cerai itu di detik-detik akhir pendaftaran ke KPU. Bahkan jelang tanggal 10 detik tanggal hanya penutupan masih diwarnai dengan silang sengketa soal kepada siapa dukungan. Ada beberapa faktor yang mesti dilihat. Pertama, memang ini efek bahwa Pilkada 2018 ini tidak ada yang 2 putaran. Jadi artinya kandidat yang dicalon itu harga mati harus menang. Inilah yang kemudian membuat partai politik apapun caranya, sekalipun harus menzolimi kadernya untuk tidak didukung misalnya, dia harus mendukung paslon yang relatif bisa didukung untuk menang. Kalau di Jakarta ada 2 putaran, kalaupun toh kandidatnya nggak kuat-kuat amat, dia masih berharap masuk putaran kedua, kan begitu. 2018 tidak ada 2 putaran, satu putaran. Kenapa? Karena memang itu ketentuan undang-undang. Hanya Jakarta yang harus 2 putaran, karena khusus untuk Jakarta. Selebihnya Pilkada itu hanya 1 putaran. Inilah yang membuat Pilkada itu adalah hidup matinya semua partai politik. Apalagi ini dikaitkan dengan golden ticket untuk 2019 yang akan datang. Siapa yang menang banyak Pilkada kabupaten, provinsi, dan kota, dia akan meningkatkan daya semangat untuk memenangkan pemilu serentak 2019. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa begitu banyak partai politik yang krisis kader, sehingga mereka tidak cukup confident untuk mengusung kandidatnya di banyak paslon. Kita cukup tahu misalnya ketika ada poros alternatif PKS, Gerindra, dan PAN di Jawa Timur, akhirnya dia terbelah. Terbelah juga. PAN kemudian ke bawah Hovifah, PKS dan Gerindra kemudian dengan kubunya Gus Ipul. Sebuah tautan yang menurut saya ini pengalaman menarik, betapa bahwa koalisi ataupun persaingan di level nasional itu tidak bisa ditarik secara asimetris, itu juga bermusuhan di daerah. Kita nggak kebayang PKS sama PDIP yang dianggap semacam kucing sama anjing bisa bertemu dalam satu koalisi di Jawa Timur. Nah, yang ketiga, inilah yang kemudian menandai bahwa koalisi di banyak pilkada itu cukup cair, Mbak Lulu. Sudah tidak ada lagi sekat-sekat ideologis, sudah tak ada lagi soal visi dan misi. Inilah yang kemudian menurut saya merupakan cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multipartai. Siapa yang menguntungkan, siapa yang memberikan efek baik pada pilkada, maka kemudian menjadi satu kubu untuk mengusung calon, kira-kira begitu. Baik. Bagaimana kalau Bang Emrus melihatnya nih? Saya terus terang mengatakan bahwa ini suatu pertanda bahwa partai kita di Indonesia itu sangat pragmatis. Karena bagaimanapun kita melihat seharusnya kalau yang didukung itu tidak mendapat respon, misalnya contoh di Medan, katakanlah Tengku yang didukung oleh beberapa partai, salah satu adalah partai pengusungnya adalah di mana Tengku ini berada, yaitu Nasdem. Tapi karena kekurangan dukungan, maka dipindahkan dukungan tersebut kepada Edi Rahmayadi. Artinya bahwa betapa cairnya. Padahal idealnya adalah ketika yang diusung itu, gitu ya, tidak mendapat respon daripada kursi yang memenuhi syarat, seharusnya berhenti. Kenapa? Kalau dia punya garis politik yang jelas. Kenapa? Posisi dia menjadi berada di kekuasaan atau posisi di luar kekuasaan di suatu daerah atau secara nasional itu sama nilainya bagi rakyat. Karena ketika di luar kekuasaan dia melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah atau pemerintah nasional. Nah, ini yang tidak
berani diambil, peran ini tidak berani diambil oleh partai. Menurut saya semuanya adalah mencari kekuasaan. Betul. Jadi bagaimana mereka untuk katakanlah ikut di kekuasaan itu. Padahal berpolitik itu bukanlah sekedar memenangkan pemilu, tetapi politik itu adalah bicara bagaimana melakukan perjuangan-perjuangan politik, ideologi-ideologi politik, visi-visi politik. Bisa saja itu tidak terwujud dalam jangka waktu pendek, tetapi dalam jangka waktu panjang. Ini soal perjuangan. Tetapi kita melihat realitas menunjukkan bahwa pilkada kali ini ganti gonta pasangan dan lain-lain sebagainya. Bahkan pasangan itu pun dibangun menjelang pilkada. Betapa cairnya, betapa transaksionalnya terjadi. Kalau bicara tentang ideologi atau katakanlah garis partai, harusnya itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan saya berpendapat harusnya dipersiapkan 5 tahun sebelumnya. Misalnya katakanlah sudah ada gubernur atau kepala daerah terpilih. Mereka sudah partai ini sudah mempersiapkan kader mereka. Ini calon kami untuk 5 tahun yang akan datang. Dan ini dia melakukan fungsi kontrol, melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Jadi seolah-olah ini sebagai gubernur atau katakanlah bupati bayangan yang memberikan masukan terhadap yang sedang berkuasa. Tapi ini tidak diperankan. Oleh karena itu, saya melihat amat sulit kita mengharapkan para partai-partai kita sekarang untuk memperjuangkan garis politik yang ideologis tersebut. Jadi sangat cair, sangat pragmatis, sangat orientasi kepada kekuasaan yang sesaat itu. Oke, baik. Dan kalau dilihat artinya sebenarnya wajar-wajar saja begitu ya, karena dinamika politik sebenarnya. Tapi kalau dilihat kenapa sih tujuannya hanya ingin merebut kekuasaan, hanya ingin berkuasa gitu. Apakah memang ada proses yang tadi kalau dikatakan banyak juga partai-partai politik yang tidak mengusung kadernya karena tidak percaya diri gitu, dan mereka juga akhirnya ya comot aja. Tadi kan kalau dikatakan transaksional nih, mahar politiknya artinya juga bermain ya di sini. Nah ini bicara tentang mahar, kalaupun kita persoalkan mahar politik, semua partai mengatakan nggak ada mahar. Semua partai mengatakan itu, tapi hanya mereka yang tahu itu di panggung belakang. Tetapi yang pasti saya mengatakan, ketika negosiasi politik itu di panggung belakang, biasanya negosiasi itu sangat operasional, bahkan sampai teknis. Kalau boleh saya sebut adalah bicara tentang biaya politik, kalau mau tidak disebut mahar politik gitu ya. Bahkan mereka juga sudah melakukan kalkulasi-kalkulasi, perhitungan-perhitungan suara. Jadi kalau misalnya elektabilitas suatu calon tersebut lebih tinggi, yang pasangannya lebih rendah misalnya, itu akan berkorelasi terhadap kos politik yang akan dikeluarkan. Kalau memang respon masyarakat bagus, biasanya kos politiknya akan lebih diringankan bagi dia. Dan kemudian juga pengalaman saya berdiskusi dengan teman-teman ini ketika memasangkan itu adalah juga mereka memperhitungkan bagaimana kekuasaan itu 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kepala-kepala dinas ini misalnya, ini dikoordinir oleh siapa? Udah mengerti maksudnya? Koordinir tanda kutip. Jadi kepala dinas ini sesungguhnya menjadi kabinet daripada dua pasangan ini. Nantinya ke depan. Oke, Mas Adi nanti akan menanggapi, tapi kita harus break dulu. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.